Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Astari dengan NPM 18691038, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung campuran dengan model pembelajaran kooperatif IPTGT, Dance Games Turnamen, pada siswa kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru. Adapun latar belakang masalah pada penelitian saya ini yaitu matematika sebagai disiplin ilmu turut ikut serta dalam pengembangan dunia teknologi yang kini telah mencapai puncak kecanggihan dalam berbagai dimensi kebutuhan hidup manusia. Permasalahan yang muncul di SD Negeri 42 Pekanbaru yaitu siswa kelas 5 SD masih sulit untuk memahami soal-soal pada operasi hitung campuran. Dari hasil pengamatan tersebut, terlihat bahwa ada beberapa penyebab hal ini bisa memungkinkan terjadi, yaitu kemampuan siswa dalam memahami soal hitung campuran masih kurang, siswa belum dapat menentukan mana dulu yang harus dikerjakan, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, guru terlalu pasif pada pembelajaran, serta kemampuan siswa kurang memahami model pembelajaran matematika yang digunakan pada penyelesaian soal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada proposal saya yaitu pertama, kegiatan pembelajaran di SD masih dominan terpusat pada guru, padahal dalam kurikulum 2013 menekankan pembelajaran pada keaktifan siswa atau yang biasa disebut student center. Kedua, kegiatan siswa hanya menghafal materi tanpa memahami makna dan manfaat dari apa yang dipelajarinya. Ketiga, siswa menjadi pasif dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran matematika belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru terhadap pembelajaran operasi hitung campuran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif IPTGT, Dance Game Turnamen. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal saya yaitu bagaimana model kooperatif IPTGT dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung campuran siswa kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung campuran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT di kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa itu pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan dirinya, memberikan pengalaman bermakna bagi siswa dalam belajar, mengukur sejauh mana prestasi atau kemampuan yang dimiliki siswa dalam belajar matematika, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir kritis maupun dengan cara berkelompok. Yang kedua, manfaat bagi guru yaitu pertama, memberikan gambaran kepada guru dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang kedua, motivasi bagi guru untuk menerapkan model atau metode mengajar dan media pembelajaran pada setiap kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai masukan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah yaitu memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
Yang keempat, manfaat bagi peneliti, yaitu mendapatkan pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT Thames Games Turnamen dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung campuran siswa kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru. Baiklah, selanjutnya bab 2 ada tinjauan teori. Pertama, kajian tentang belajar dan hasil belajar. A. Pengertian belajar. Belajar ini adalah kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu pengetahuan yang belum dimiliki oleh siswa, dengan memahami konsep-konsep yang diperolehnya dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. B. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan suatu hasil dari perubahan sikap, mental, dan perilaku seseorang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat diukur melalui proses penilaian setelah melakukan kegiatan belajar. Seseorang ini dapat dikatakan berhasil dalam belajarnya apabila terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya. Selanjutnya, kajian tentang pembelajaran kooperatif. A. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah metode pembelajaran di mana para siswa ditempatkan pada kelompok-kelompok kecil dan bekerja sama dalam kelompok tersebut untuk mengerjakan tugas yang mereka terima. B. Unsur-unsur dan tujuan pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur pada pembelajaran kooperatif itu ada 5. Yang pertama, positive interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok. Yang kedua, personal responsibility, yaitu adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota kelompok. Yang ketiga, interactive face-to-face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. Yang keempat, interpersonal skill, dan yang kelima ada group processing. Group processing ini yaitu meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Tujuan dari pembelajaran kooperatif yaitu meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar, penerimaan materi pembelajaran, dan penerimaan anggota kelompok menurut ras, budaya, kelas sosial yang berbeda, dan mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. C. Tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Tipe dari model pembelajaran kooperatif itu pertama ada tipe STAD, Student Team Achievement Division. Yang kedua ada tipe TGT, Thames Games Turnamen. Yang ketiga ada tipe Jigsaw. Yang keempat ada tipe Team Accelerate Instruction atau disebut dengan TAI. Selanjutnya, kajian model pembelajaran kooperatif tipe TGT. A. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Menurut Nur Asma, model pembelajaran TGT ini adalah suatu model pembelajaran yang didahului dengan penyajian materi pembelajaran oleh guru dan diakhiri dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa. Sedangkan, menurut Isjoni, TGT ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku, atau ras yang berbeda. Berdasarkan pengertian menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini adalah model pembelajaran kooperatif yang pembelajarannya berfokus pada penggunaan kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang heterogen dengan mengadakan sebuah turnamen atau permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang B ada komponen model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Adapun komponen model pembelajaran kooperatif tipe TGT itu presentasi di kelas,
adanya tim yang terdiri dari 5-6 orang siswa, yang ketiga adanya game, yang keempat adanya turnamen, dan yang kelima adanya rekognisi tim. C. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT. Menurut Slavin, langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT ini terdiri dari 5, yaitu tahap penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, pertandingan, dan yang terakhir ada penghargaan kelompok. Yang D. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran TGT, Times Game Turnamen. Kelebihan model pembelajaran TGT Times Game Turnamen yaitu pertama, mudah divariasikan dengan berbagai media pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga, meningkatkan kekompakan antar anggota kelompok. Yang keempat, keterlibatan siswa yang optimal. Selanjutnya, kelemahan dari mode pembelajaran TGT ini yaitu pertama, memerlukan persiapan yang rumit dalam pelaksanaannya. Yang kedua, bila terjadi persaingan negatif, maka hasilnya akan buruk. Yang ketiga, bila ada siswa yang malas, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, kajian tentang pembelajaran matematika di sekolah dasar. A. Hakikat matematika. Matematika ini berasal dari perkataan Latin yaitu mathematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani yang berarti mempelajari. Matematika ini terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunia empiris. Kemudian, pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran dalam struktur kognitif, sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika, supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat. Menurut Marsigit, hakikat mempelajari matematika adalah mempertemukan pengetahuan subjektif dan objektif melalui interaksi sosial untuk menguji dan mempresentasikan pengetahuan-pengetahuan baru yang diperolehnya. Matematika di sekolah memegang peranan penting bagi siswa untuk kehidupan sosial dan bermasyarakat nantinya. Selanjutnya yang B, peranan matematika di SD. Adapun peranan matematika di SD itu, matematika akan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, semua bidang studi ini memerlukan keterampilan matematika yang sesuai. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keuangan. Yang kelima, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Selanjutnya, yang C, ruang lingkup pelajaran matematika di SD. Ruang lingkup pelajaran matematika di SD itu memahami konsep matematika, dapat memecahkan masalah yang terjadi, yang selanjutnya dapat menggunakan penalaran pada pola dan sifat matematika, dan yang keempat memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Yang D, pembelajaran matematika di SD. Pada hakikatnya, pembelajaran matematika di SD ini adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan matematika dan proses tersebut berpusat pada guru yang mengajar matematika. Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Pelaksanaan pembelajaran matematika dimulai dari yang sederhana ke kompleks. Jika konsep-konsep awal tidak dipahami oleh siswa sebelumnya, dimungkinkan pemahaman konsep-konsep itu sulit untuk dilanjutkan. Terakhir, kajian tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu macam operasi dalam suatu perhitungan. Bab 3. Metodologi penelitian. Pertama, A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri 42 Pekanbaru dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Times Game Turnamen, motivasi belajar siswa masih rendah, guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 6 pada tanggal 8 Maret 2021 hingga 10 April 2021. Metode penelitian.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain siklus model spiral yang dikembangkan oleh Stephen Kemmes dan Robert M. Taggart. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang. Objek penelitiannya adalah menyelesaikan soal hitungan campuran dengan menggunakan metode TGT, Times Game Tournament. Prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, mengacu pada model Kemmes dan M. Taggart, yakni pada masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada planning, acting, observasi, dan refleksi. Yang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu pertama ada soal tes, yang kedua observasi, yang ketiga kartu soal, yang keempat soal game dan turnamen, yang kelima dokumentasi. F. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada proposal ini yaitu pertama ada silabus, yang kedua ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga lembar observasi kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir ada tes. Selanjutnya ada analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Digambarkan dengan kata-kata ataupun kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.